welcome back to JJ Channel. Sekarang kita akan membacakan Markus. Sebelum kita memulai, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, berkati saat ini kami sedang berdoa. Tuhan, berkatilah kami selalu bertahan ke Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita bacakan, judulnya adalah Yohanes Pembaptis. Ayo kita bacakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti itu ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihat, aku menyuruh utusanku untuk mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyuruhkan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah mengampuni dosamu. Lalu datang kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belakang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia akan lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk layak aku membaptis dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kita baca selanjutnya, judulnya dari Yesus dibaptis oleh Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat itu keluar air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi kayak gini kita bakal baca ayat yang dua adalah pencobaan di padang gurun. Segera sesudah roh itu memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis, dan ia di sana antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Kita bacakan sekarang, judulnya adalah Yesus tampil di Galilea. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Injil Allah, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayo kita baca, judulnya sekarang adalah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus berjalan menyuruh danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dia lihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya yang sedang memperbereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti dia. Kita bacakan selanjutnya, Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum.
Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat dimulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dari Nazaret? Orang dari Nazaret engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang dikuduskan dari Allah." Tetapi Yesus menghadirkannya, katanya, "Diam, keluarlah padanya." Roh jahat itu mengoncang-ngoncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini, sesuatu ajaran baru? Berkata-kata dengan kuasa, roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh Galilea. Kita bacakan 3 ayat yang terakhir. Yang pertama kita bakal membacakan sekarang, judulnya adalah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya rumah ibadat itu, Yesus dan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka sambil mengetahui keadaannya kepada Yesus, ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya dan membangunkan ia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka, dan menjelang malam sudah matahari terbenam, diawalah Yesus kepada semua orang yang menderita sakit kerasukan setan. Maka berkerumulah ke seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Lalu ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Kita baca sekarang, judulnya adalah Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua mencari engkau." Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku berkenan, supaya di sana aku juga memberitahukan Injil, karena untuk itu aku memberitakan Injil untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadat mereka dan mengusir-ngusir setan. Kita bacakan yang terakhir, judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya, katanya, engkau dapat mentahirkan aku?" Maka tergerakkanlah hatinya oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau engkau menjadi tahir." Seketika itu dan juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjamahnya
dan menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang-orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, jangan engkau memberikan apa-apa tentang hal ini kepada siapa-siapa pun. Pada imam persembahan untuk mentahirkan kamu, persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai itu bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakannya. Peristiwa itu menyebarkan kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terenang-renang masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang itu datang kepadanya dan segala penjuru. Jadi thank you for watching. Sebelum kita menutup, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus surga, berkata saat ini kami sedang berdoa. Terima kasih kami telah membaca kitab yang suci Tuhan. Berkati lagi kami bisa seperti Engkau ya Tuhan, anak-Mu yang Kau kasih Tuhan. Yesus Yesus, amin. Thank you for watching. See you next video. Bye bye guys.